Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi bab 1, membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Bagian 1, menelaah Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sebelum kita masuk pada penjelasan makna ayat, maka baiknya kita memahami dulu mengenai kajian tajwidnya. Yang pertama di sini ada kalimat ya ayyuha. Kata ya ayyuha termasuk dalam bacaan mad jaiz munfasil. Di sini karena ada mad tabi'i diikuti dengan hamzah bukan dalam satu kata. Kata ya ayyuha, ya-nya di sini dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Kemudian yang kedua ada kalimat amanu. Kalimat amanu termasuk dalam bacaan mad badal. Artinya dibaca dengan dipanjangkan 2 harokat. Di sini sebabnya karena ada huruf hamzah berharakat fathah diikuti alif. Jadi amanu. Kalimat a-nya itu dibaca dengan panjang 2 harokat. Kemudian yang ketiga ada bacaan al-syamsiyah, alif lam syamsiyah. Di sini ada kalimat ar-rasulah. Di sini karena ada alif lam bertemu dengan ro. Alif lam sukun bertemu dengan ro. Kemudian yang berikut ada hukum bacaan al-qamariyah atau alif lam qamariyah. Di sini karena ada alif lam qamariyah bertemu dengan huruf alif. Jadi dibacanya al-amri. Kemudian yang berikut ada hukum bacaan ikhfa, yaitu dengan kalimat minkum. Di sini cara bacanya yaitu dengan berdengung karena terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Kemudian yang berikut ada kalimat tanaza'tum fi. Di sini dengan hukum bacaan yaitu izhar syafawi, yaitu dibaca dengan jelas, dibaca dengan tidak berdengung karena ada mim sukun bertemu dengan huruf fa. Diulangi, tanaza'tum fi. Jadi tidak boleh berdengung tum fi karena di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf fa. Jadi cara bacanya yang benar yaitu tanaza'tum fi. Kemudian yang ketujuh ada kalimat khairu wa ahsanu. Di sini hukum bacaannya idgham bila gunnah. Karena ada dhammatain bertemu dengan huruf waw. Jadi cara bacanya yaitu dengan ditahan 2 harokat khairu wa ahsan. Kemudian yang terakhir ada kalimat ta'wila. Di sini hukum bacaannya yaitu mad iwad, yang dimana karena ada fathatain dibaca wakaf.
ta'wilan. Lan di sini ada fathatain, namun karena sudah berada di akhir ayat, maka fathatainnya berubah menjadi fathah. Asbabun nuzul Quran Surah An-Nisa ayat 59. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bertalian dengan turunnya Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini, yakni terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Huzafa bin Qais, selaku komandan dalam suatu saria perang yang tak diikuti Nabi. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi SAW tentang batasan taat kepada ulil amri. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Selanjutnya kita masuk pada tafsir ayat. Untuk memahami Quran Surah An-Nisa ayat 59, kita tidak cukup hanya berdasar terjemahan Al-Quran, tetapi juga harus melihatnya dari tafsir yang muktabar. Berikut ini kandungan isi atau tafsir dari Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mentaati perintah Rasulullah SAW, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri atau pemimpin, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu, dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang keempat, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan kepada ulil amri atau pemimpin. Ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. Yang terakhir, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran maupun hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Nah, sebagai upaya untuk kita memahami mengenai lebih jauh lagi ketaatan, maka berikut ini penjelasannya. Yang pertama, taat di antara disiplin dan beragama yang baik. Kata taat sendiri identik dengan kebaikan, sebab istilah ini biasa dihubungkan oleh kebanyakan masyarakat sebagai bukti baiknya keberagamaan seseorang. Semakin beragama seseorang, maka semakin kuat ketaatannya. Jika kita temukan kebalikannya dalam kenyataan kesehariannya, berarti orang itu belum benar keberagamaannya, atau beragamanya belum utuh dan masih sepotong-potong. Adapun yang perlu kita garis bawahi bahwa ketaatan yang benar adalah ketaatan yang dilandasi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, taat kepada ulil amri atau pemegang kekuasaan. Setiap orang beriman harus menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW dan kepada para pemegang kekuasaan atau ulil amri demi terciptanya kemaslahatan bersama. Semua itu agar tercapai kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang seadil-adilnya, baik dalam urusan dan kepentingan duniawi maupun akhirat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim,
terlepas ia suka dan atau benci, selama ia tidak diperintahkan berbuat maksiat. Jika diperintahkan untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, berdasarkan hadis tadi, kita harus mematuhi aturan atau perintah dari ulil amri, kecuali jika aturan atau perintah tersebut bertentangan dengan aturan agama, aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan atau Rasul-Nya. Nah, sejalan dengan ini perlu ketegasan dalam menolak, yaitu dengan tetap menggunakan mekanisme yang berlaku dan beradab. Sebaiknya menghindari cara-cara kekerasan dan atau berbuat anarkis jika dalam realitasnya bertentangan dengan aturan agama. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan tentang makna ketaatan? Jadi, silakan adik-adik kerjakan tugas individu yang ada di samping kiri ini sebelum kita masuk kepada bagian 2 dari materi bahasan bab 1. Tugasnya jangan lupa dikerjakan dengan baik ya, dan dicatat di buku tugas kalian masing-masing. Jika sudah, ayo kita lanjut ke bagian 2 bab 1, materi mengenai menelaah Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, "Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan." Tidak ada asbabun nuzul mengenai turunnya ayat ini. Namun ada faktor penting yang perlu kita petik dari ayat ini, yaitu umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya, umat Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil. Kemudian ada umat Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kitab suci menjadi bukti dari kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Coba bayangkan, jika tidak ada kitab suci, pasti kacau tatanan dunia ini. Padahal setiap orang harus menyadari bahwa kitab suci itu harus ditaati dan diamalkan, bukan dicari-cari dalih yang membenarkan perbuatannya, apalagi hanya sekedar memperturunkan hawa nafsu. Tafsiran Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, Al-Quran itu adalah hak, baik isi maupun kandungannya, cara turunnya, dan zat yang menurunkan, yang mengantarkannya maupun yang diturunkan kepadanya. Yang kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenarannya. Selanjutnya,
Pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 terkandung makna bahwa setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski masih ada bagian syariat yang dipertahankan. Yang berikut, bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri sesuai kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Kalaulah mereka dengan mengarah kiblat itu bertujuan untuk mencapai kebajikan, maka kita sebagai umat Islam hendaklah berlomba-lomba dalam kebajikan, bahkan melebihi mereka. Tafsiran yang berikut yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki menjadikan semua manusia satu umat, satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama. Kemudian, melalui kebebasan memilih ini, manusia didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga muncul ide, gagasan, dan kreativitas baru menuju peningkatan kualitas dan keunggulan hidup yang dijalaninya. Yang berikut, jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk semua. Kemudian, perbedaan pendapat dalam bentuk apapun merupakan sunatullah. Itu pun bagian dari rancangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak perlu berselisih dan bersilang sengketa karena perbedaan. Terpulang kepada masing-masing pribadi, kelompok, masyarakat, bangsa, umat, bahkan agama yang berbeda untuk berkompetisi atau berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga nampak jelas siapa yang unggul dan berkualitas. Sebagai upaya memahami lebih jauh tentang materi ini, ada dua ayat Al-Quran yang dapat kita ketengahkan, yaitu yang pertama Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dapat disimpulkan melalui ayat ini bahwa semestinya umat Islam selalu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan kepada siapa saja, sepanjang tidak mengganggu akidah, karena berbuat baik pada orang lain pada hakikatnya berbuat baik untuk diri sendiri. Kemudian, mengupayakan kemaslahatan umat disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian. Yang terakhir, jadilah penyuluh, bukan hanya pintar memvonis. Jadilah model sebagai uswah, bukan menjadi pengecam. Dan jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Yang kedua, Quran Surah Fatir ayat 32, yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Berdasarkan kajian Quran Surah Fatir ayat 32 tersebut, tersimpul bahwa setiap mukmin harus berikhtiar mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan jalan mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi motivasi kepada umat Islam untuk selalu berbuat baik, bahkan berkompetisi dan bersaing secara sehat dalam kebaikan kepada siapapun, sehingga kebaikan dunia dan akhirat dapat diraihnya. Kemudian kebebasan menempuh jalan hidup yang kompetitif antara pribadi dan umat. Yang berikut, umat Islam sebagai umat pilihan atau unggul tidak banyak memberi manfaat jika tidak dibarengi kualitas amal, akhlak, dan ilmu dari masing-masing pribadi muslim. Yang terakhir, setiap pribadi muslim harus berkompetisi sesuai profesi masing-masing, sehingga Islam itu benar-benar unggul dan kompetitif. Baiklah, cukup sampai di sini dulu bahasan materi kita mengenai bab 1, bagian 1, dan bagian 2. Selanjutnya, silakan adik-adik kerjakan tugas individu yang ada di samping kiri ini. Kerjakan dengan baik dan benar, tuliskan di buku tugas kalian masing-masing. Tetap semangat, jangan lupa jaga imun dan jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.